PS Sleman sedang dihadapkan dengan berbagai masalah. Selain performa yang jeblok, para supporter juga menuntut klub untuk memecat sang pelatihnya, yakni Dejan Antonik. Bagaimana kronologi lengkapnya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Performa jeblok. Performa PS Sleman di BRI Liga 1 2021-2022 ini terlihat kurang meyakinkan. Dari 5 laga yang sudah dimainkan, skuad Laskar Sembada baru mencatatkan 1 kemenangan. Kemenangan itu diraih pada laga ketiga menghadapi Arema FC lewat gol dari Mario Maslak dan Eduardo Junior. PS Sleman memenangkan laga tersebut dengan skor 2-1. Sisanya mereka mencatatkan 1 kali seri dan 3 kali kalah. PS Sleman meraih hasil seri menghadapi Persija Jakarta dan kalah dari Persiraja Banda Aceh, Madura United, dan Persebaya Surabaya. Atas hasil tersebut, PS Sleman terdampar ke peringkat 15 klasemen dengan perolehan 4 poin. Mereka cuma unggul selisih gol dari Persik Kediri dan Barito Putra di zona degradasi. Hal ini tentu merupakan kemunduran. Pasalnya di tahun 2019 yang lalu PS Sleman bisa mengakhiri kompetisi di peringkat 8 klasemen. Saat itu mereka berhasil merampungkan 48 poin. Tukar sang kapten dengan Arthur Irawan. Pada laga terbaru menghadapi Persebaya Surabaya, Dejan dianggap melakukan kesalahan besar. Bertanding di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Bekasi, PS Sleman dibuat kesulitan oleh skuad Bajul Ijo. Saat itu secara mengejutkan Dejan Antonik menukar posisi dari Bagus Nirwanto dari bek kanan menjadi bek kiri. Sementara Arthur Irawan yang sebelumnya bek kiri dijadikan sebagai bek kanan. Sayangnya keputusan Dejan ini justru gagal total. Baru memasuki 7 menit pertandingan, PS Sleman sudah tertinggal. Saat itu Persebaya melancarkan serangan lewat Adi Setiawan. Dalam proses serangan tersebut, Adi berhasil mengecoh Bagus Nirwanto di sisi kiri pertahanan PS Sleman. Setelah mengecoh Bagus, Adi mengirimkan assist kepada Taisei Marukawa. Tanpa basa-basi, Marukawa langsung melepaskan tembakan jarak jauh terarah. Tembakan tersebut berhasil menjebol gawang Ega Rizky dan jadi gol pembuka bagi Persebaya. Pada menit ke-15 pertandingan, PS Sleman mendapatkan peluang lewat sepak pojok. Sayang, sepak pojok tersebut justru berbuah petaka bagi skuad Laskar Sembada. Lewat sepak pojok gagal dari PS Sleman, Persebaya langsung melancarkan serangan balik yang mematikan. Saat itu Jose Wilson langsung mengirimkan bola ke arah Bruno Moreira. Bruno sendiri sudah berdiri jauh di garis depan dan nyaris tanpa pengawalan. Sementara Arthur Irawan yang diandalkan Dejan justru berdiri terlalu maju ke depan. Saat itu sang kapten Bagus jadi satu-satunya pemain PS Sleman yang menghadapi Bruno. Berikutnya Bruno menggulirkan bola ke Ricky Kambuaya dan berakhir dengan gol kedua bagi Persebaya. PS Sleman sempat mengejar ketertinggalan lewat gol sundulan dari Irfan Jaya pada menit ke-87. Saat itu Irfan Jaya mencatatkan namanya di papan skor lewat umpan silang dari Ikram Mila dari sisi kiri. Sayangnya 3 menit berikutnya gawang Ega Rizky kembali dijebol. Berawal dari Jose Wilson yang gagal menyundul bola berhasil dikuasai oleh Taisei. Dalam posisi yang gak terkawal, Taisei langsung mencetak gol keduanya. Gol tersebut juga jadi gol penutup laga dan Persebaya memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Kemarahan fans PS Sleman. Kekalahan atas Persebaya tersebut memantik kemarahan dari para supporter PS Sleman. Mereka mempertanyakan keputusan Dejan dengan memainkan Arthur Irawan dan menggeser Bagus. Akan tetapi jawaban Dejan justru gak bikin enak. Saat itu Dejan menjawab kalau mereka harus melihat statistik tentang Arthur Irawan. Saat ingin ditanya lebih lanjut, Dejan justru mematikan teleponnya. Jawaban Dejan tersebut membuat supporter merasa kecewa sekaligus marah. Hasilnya para supporter berbondong-bondong menuntut Dejan untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih. Gak cuma marah ke Dejan, para supporter juga marah ke jajaran direksi klub. Saat itu mereka menuntut direktur utama PS Sleman yakni Marco Gracia Paulo. Gak heran kalau mereka meramaikan tagar Arthur out, Dejan out, dan Marco out di berbagai media sosial. Alasannya kedua sosok tersebut dianggap sebagai biang kebobrokan skuad Laskar Sembada. Serbu omah PS Sleman.
Ratusan supporter PS Sleman menyerbu omah PSS yang berada di Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Mereka membanjiri markas PSS tersebut pada pukul setengah 4 sore sampai malam hari. Di area omah PSS tersebut terlihat berbagai poster sampai spanduk yang bertuliskan tuntutan. Mereka menuntut sang pelatih Dejan Antonik untuk mundur dari kursi kepelatihannya. Beberapa poster menuliskan kalau Dejan Antonik merupakan pelatih yang miskin taktik. Mereka bahkan mengancam akan menyeret Dejan pergi secara langsung. Di luar omah PSS, para pendukung juga menyanyikan yel-yel untuk mengusir Dejan. Bersamaan dengan itu, manajemen PS Sleman mengadakan pertemuan tertutup dengan perwakilan supporter. Pertemuan yang berlangsung sampai pukul 7 malam tersebut menghasilkan 5 poin penting. Poin pertama, PS Sleman akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Berikutnya, di poin kedua, PS Sleman akan memberikan teguran kepada tim pelatih. Akan tetapi mereka masih menunggu performa terbaik karena pemain baru kembali merumput. Selanjutnya di poin ketiga, PS Sleman bakal memonitor ketat performa tim di laga-laga berikutnya. Selain mengevaluasi tim, PS Sleman juga akan mengevaluasi kerja Dejan Antonik. Kemudian di poin keempat, PS Sleman akan berkomunikasi dari hati ke hati. Gak cuma ke pemain, mereka juga akan melakukan komunikasi intens dengan pelatih sampai ofisial. Hal ini dilakukan agar mereka bisa bangkit dan meraih hasil terbaik di laga-laga yang berikutnya. Sementara di poin terakhir, PS Sleman berharap supaya supporter terus memberikan dukungan dan kepercayaannya. Jawaban manajemen klub. Walaupun mendapatkan berbagai tekanan dari supporter PS Sleman, manajemen klub tetap mempertahankan Dejan. Saat itu berbagai direksi klub juga mengadakan pembicaraan. Hasilnya, Direktur PS Sleman yakni Marco akan memenuhi tuntutan supporter untuk memecat Dejan. Akan tetapi, Marco akan memindahkan markas skuad Laskar Sembada. Saat itu, perwakilan supporter berpesan kepada seluruh supporter untuk nggak terpengaruh dengan pernyataan Marco. Hal ini dilakukan supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Selain itu, asisten manajer PS Sleman, M. Eksan, mengatakan kalau insiden itu jangan sampai berujung dengan bentrokan. Eksan juga berpesan untuk nggak menyakiti manajemen klub lainnya. Eksan berharap agar persoalan ini nggak mengganggu konsentrasi PS Sleman yang berlaga di Liga 1. Eksan juga mengatakan kalau para supporter ingin PS Sleman tetap eksis di kompetisi tertinggi Indonesia. Eksan sendiri merupakan legenda PS Sleman yang bersinar di sepak bola Indonesia era 90-an. Eksan dikenal sebagai pemain dengan insting mencetak gol yang mematikan. Walaupun pernah memperkuat beberapa klub, Eksan menghabiskan banyak karirnya di PS Sleman. Pada era keemasannya, Eksan pernah mengantarkan PS Sleman dari Divisi 2 ke Divisi Utama. Itulah para perseteruan supporter dengan direktur dan pelatih PS Sleman serta pemainnya. Di sosial media ada banyak sekali kontroversi dan konspirasi yang mengiringinya. Namun, tim cetak gol memasukkan data-data dan fakta yang sudah bersumber dari media yang cukup kredibel. Sumber-sumber dari riset ini ada di kolom deskripsi di video ini. Apakah PS Sleman bisa segera membaik dan finish di papan atas klasemen Liga 1 musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.